Pernahkah kalian mendengar tentang Sir Isaac Newton? Siapakah dia? Ia adalah penemu hukum Newton yang terdiri dari 3 prinsip dasar pada tahun 1687. Yaitu adalah hukum Newton 1 atau hukum kelembapan. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang aslinya diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tepat. Hukum ini menunjukkan bahwa benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya baik dalam keadaan diam maupun bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Rumus adalah sigma F sama dengan angka 0, yang artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Selanjutnya ada hukum Newton 2 yang berbunyi percepatan yang terjadi pada suatu benda sebanding dengan gaya resultan yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum ini menjelaskan bahwa semakin besar gaya yang diterapkan, maka semakin besar percepatan yang dihasilkan. Sementara, massa benda mempengaruhi seberapa besar percepatan yang dapat dicapai. Rumusnya adalah F atau gaya sama dengan M dikali A atau massa dikali percepatan benda. Selanjutnya ada hukum Newton 3. Nah, setiap ada gaya aksi pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Yaitu artinya, jika satu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang menerima gaya tersebut akan memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Yang pertama ada bis mengerem mendadak. Ketika bis melaju cepat, tiba-tiba direm, penumpang akan terdorong ke depan, cenderung tubuh untuk mempertahankan keadaan geraknya. Kedua, koin di atas kain. Jika koin diletakkan di atas kain dan kain tersebut ditarik dengan cepat, koin akan tetap berada di tempatnya karena inersia menunjukkan bahwa benda cenderung mempertahankan posisinya. Ketiga, ayunan. Ayunan yang bergerak bolak-balik akan terus bergerak dengan kecepatan konstan hingga ada gaya luar yang mempengaruhi gerakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh penerapan hukum Newton 2 itu antara lain seperti 1. Menimba air di sumur. Biasanya kita menimba menggunakan katrol, bukan? Nah, proses ini membuat kita yang menimba air semakin mudah karena gaya yang diterapkan mengurangi berkat bantuan katrol sehingga percepatan ember berisi air meningkat. Selanjutnya ada menendang bola. Saat menendang bola, gaya yang diberikan menentukan percepatan bola. Semakin besar gaya, maka semakin jauh juga bola bergerak. Dan yang terakhir adalah mendorong meja. Ketika seseorang mendorong meja yang didorong dengan gaya lebih besar akan bergerak lebih cepat dibandingkan meja yang didorong dengan gaya lebih kecil. Selanjutnya, contoh penerapan hukum Newton 3. Yang pertama, berjalan. Ketika kaki menekan tanah ke bawah, tanah memberikan gaya dorong ke atas yang memungkinkan kita bergerak maju. Yang kedua, mendayung perahu. Ketika mendayung, dayung mendorong udara ke belakang, menghasilkan gaya reaksi yang mendorong perahu ke depan. Memukul paku dengan palu. Saat palu memukul paku, palu memberikan gaya reaksi dan paku memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah.